Persiapan menjelang dimulainya musim baru Serie A akan diawali dengan latihan fisik, namun Inter sudah menjadwalkan beberapa laga uji coba pada awal Agustus. Menurut laporan Sky Sport, Nerazzurri akan menghadapi Monaco pada 8 Agustus, kemudian bertemu Monza pada 12 Agustus. Sementara itu, pada 16 Agustus, tim asuhan Christian Cifu akan bermain di Stadion San Nicola, Bari, melawan Olympiakos. Giovanni Leoni hanya akan dilepas jika ada tawaran fantastis yang tidak bisa ditolak. La Gazzetta di Parma kembali membahas masa depan bek muda kelahiran 2006 tersebut, yang kini menjadi rebutan di bursa transfer antara Inter dan Milan, dengan Juventus juga mengamati situasinya dari kejauhan. Parma tetap bersikeras pada permintaan harga sebesar 40 juta euro dan tidak ingin menerima pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Parma ingin mendapatkan uang tunai dan mungkin akan menginvestasikannya kembali. Meskipun demikian, Inter memiliki Pio Esposito yang disukai Parma, bahkan tampaknya lebih disukai dibandingkan saudaranya, Sebastiano, tulis surat kabar tersebut. Meski begitu, Parma tampaknya ingin memisahkan negosiasi dan tetap fokus untuk mendapatkan sebanyak mungkin dari penjualan Leoni. Dalam beberapa hari terakhir, Conny de Winter menerima tawaran besar dari Arab Saudi, namun ia menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mempertimbangkannya karena ingin tetap bermain di Eropa dan tampil di kompetisi-kompetisi paling bergengsi, ungkap sang agen, Fabrizio Liao, dalam wawancara dengan Tutto Juve. Pernyataan ini sekaligus membantah rumor soal kemungkinan kepindahan sang bek ke Liga Arab. De Winter sendiri juga sedang diminati oleh Inter Milan. Sementara itu, menurut laporan Il Secolo 19, Genoa sudah mulai bergerak mencari pengganti jika De Winter benar-benar hengkang. 3 nama yang disebut sebagai kandidat utama adalah Ostigard, Itzes, dan Facundo Gonzalez. Akan ada perubahan penting terkait penggunaan VAR di musim depan. Seperti diberitakan La Gazzetta dello Sport, FIGC telah menyetujui permintaan dari Lega Serie A agar mulai musim depan, para supporter bisa langsung mengetahui alasan di balik keputusan VAR, seperti mengapa penalti diberikan atau dibatalkan, handball dianggap pelanggaran atau tidak, serta pelanggaran yang berujung kartu merah langsung. Singkatnya, ini adalah langkah maju besar dalam transparansi. Para wasit kini tak hanya bertindak, tetapi juga akan berbicara dan menjelaskan keputusan mereka secara terbuka. Sama seperti yang sudah diterapkan di Piala Dunia antar klub baru-baru ini, wasit akan diminta memberikan penjelasan secara langsung, dengan suara keras, setelah melakukan tinjauan VAR. Namun, penggunaan body cam seperti yang diuji coba di Amerika Serikat belum akan diadopsi. Sebelumnya, wasit hanya diwajibkan melakukan isyarat layar VAR. Kini, sesuai peraturan baru, setelah proses tinjauan selesai, wasit harus menunjukkan isyarat layar TV dan mengumumkan keputusan akhir. Kompetisi dapat pula menerapkan sistem di mana wasit menjelaskan dan mengumumkan keputusan VAR secara publik. Dengan begitu, baik penonton di stadion maupun di rumah akan mendapatkan penjelasan yang sama secara langsung. Selain itu, 2 peraturan tambahan juga dikonfirmasi. Pertama, jika kiper menahan bola lebih dari 8 detik, maka akan diberikan tendangan sudut kepada lawan. Wasit akan mulai menghitung setelah 3 detik untuk membantu kiper. Kedua, jika penalti dilakukan dan bola masuk ke gawang setelah pantulan ganda yang tidak disengaja, maka penalti akan diulang, bukan diberikan tendangan bebas kepada tim lawan seperti sebelumnya. Tajun Buchanan kini menjadi target transfer Sassuolo. Menurut laporan dari Sport Italia, klub berjuluk Neroverdi itu sebelumnya telah mengajukan tawaran senilai 7 hingga 8 juta euro dengan klausul pembelian kembali yang menguntungkan Inter Milan, serta tambahan persentase dari penjualan di masa depan. Namun, tawaran tersebut dianggap tidak memenuhi valuasi yang ditetapkan oleh Inter. Meski begitu, situasinya bisa berubah seiring dengan kepergian Armand Lauriente ke Sunderland, yang membuka ruang di skuad Sassuolo. Dalam beberapa jam terakhir, kontak antara kedua klub kembali terjalin, dan kemungkinan kesepakatan bisa berkembang dalam waktu dekat. Paul Eyard terus menjadi persoalan pelik bagi Saint-Étienne. Klub Prancis itu telah berupaya selama berminggu-minggu untuk meyakinkan pemain muda berbakat mereka agar memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada 2026. Namun, ketertarikan Inter Milan yang sudah diketahui sejak lama menjadi penghambat utama dalam proses negosiasi tersebut. Menurut laporan dari Paul Plevert,
Salah satu anggota dari tim pendamping Eyar justru mendorong agar sang pemain meninggalkan AC. Namun demikian, prioritas Eyar sendiri adalah bertahan di klubnya saat ini. Meski begitu, dalam situasi seperti ini, dengan tekanan nilai transfer dan kepentingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi seorang remaja berusia 17 tahun untuk membuat keputusan akhir secara mandiri. Masih ada secercah harapan. Berdasarkan laporan dari Le Progrès, keluarga Eyar telah memberikan kontraproposal kepada Saint-Étienne, yang mengindikasikan adanya peluang untuk mencapai titik temu setelah perkembangan negatif dalam beberapa hari terakhir. Dalam sebuah acara yang diselenggarakan di masa untuk para direktur olahraga, Piero Ausilio, direktur olahraga Inter Milan, memberikan berbagai pernyataan penting kepada Sky Sport, mulai dari evaluasi musim lalu hingga rencana bursa transfer saat ini. Musim yang baru saja berakhir merupakan musim yang ditandai oleh konsistensi. Inter harus selalu bersaing di level tertinggi, dan kami berhasil melakukannya. Memang kami tidak berhasil menambahkan trofi, tapi tetap saja, berada di papan atas secara konsisten adalah pencapaian besar, dan kami akan mengulanginya musim depan, ujar Ausilio. Inter sudah aktif di pasar transfer. Kami telah bergerak. Zalewski layak mendapat kesempatan ini, dan Pio Esposito adalah pemain yang berkualitas dan akan tampil baik. Semua pemain inti tetap bersama kami. Inter tidak melemah, kami tahu bagaimana cara memperkuat skuad, dan semuanya telah disepakati bersama Marotta, staf, dan pelatih. Kami akan segera menanamkan kepada para pemain bahwa target kami tetap tinggi, tidak lebih rendah dari musim sebelumnya. Lookman, kami punya hubungan yang sangat baik dengan Atalanta, dilandasi rasa hormat dan pertemanan. Kami sudah menyampaikan harapan kami. Lookman adalah pemain yang sangat kami sukai dan ingin kami datangkan. Tapi dia milik Atalanta, jadi kami harus cari kesepakatan. Kami tidak akan menjalani negosiasi tanpa akhir. Jika Atalanta tidak membuka diri, kami akan cari alternatif lain, meskipun Lookman tetap prioritas. Lookman memang menjadi target, namun hal itu tidak akan mengganggu rencana Inter terhadap Pio Esposito. Pemain muda ini tetap akan berkembang di bawah arahan Christian Cifu, apalagi setelah musim bagus di Spezia. Masuknya Lookman bisa mengubah formasi menjadi 3-4-2-1 atau 3-4-1-2, di mana Esposito dan Boni akan jadi pelapis penting. Giovanni Leoni adalah pemain muda dengan potensi besar. Parma ingin mempertahankannya. Kami sendiri tidak memprioritaskan sektor pertahanan saat ini, karena sudah memiliki 7 bek yang fleksibel. Fokus kami ada di sektor lain. Tidak pernah ada apa-apa soal Calhanoglu. Ia tidak pernah meminta hengkang. Kami setiap hari bersama Marotta di Amerika. Rumor-rumor itu adalah dinamika pasar, tapi Inter tidak punya niat melepaskan pemain sekelas Calhanoglu. Inter adalah klub yang harus bersaing di semua kompetisi, tidak bisa memilih hanya satu. Kami punya tanggung jawab untuk tampil maksimal di setiap ajang. Konsistensi dan ide segar adalah kuncinya. Kami ingin membangun tim yang kuat karena musim depan kami akan bermain setiap 3 hari. Musim lalu saja kompetisinya sudah berat. Sekarang tak bisa lagi hanya bicara soal 4-5 tim besar. Ada Bologna, Fiorentina, 2 klub Roma, dan Atalanta. Musim depan akan semakin kompetitif. Pasar transfer tidak hanya soal pemain masuk, tapi juga keluar. Kami tidak bisa memiliki 30 pemain, maksimal 25. Kami telah membuat keputusan dan para pemain yang akan keluar sudah diberitahu secara jujur dan transparan. Tujuannya adalah memberikan tim yang sangat kompetitif untuk Cifu. Inter bertekad untuk melanjutkan langkah mereka dalam mengejar Ademola Lookman, apalagi sang pemain asal Nigeria juga menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan Nerazzurri. Menurut laporan dari Sport Italia, ada niat kuat dari pihak klub untuk merampungkan transfer ini dalam waktu 10 hari ke depan. Solusi yang tengah dipertimbangkan adalah menawarkan 45 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus yang mudah dicapai. Misi Inter sangat jelas, menutup negosiasi dalam 10 hari. Masih menurut Sport Italia, alternatif lain yang sedang dipantau adalah Nico Gonzalez dan Lois Openda, namun Lookman tetap menjadi prioritas utama. Negosiasi antara pihak-pihak terkait dalam transfer Ademola Lookman ke Inter masih terus berlangsung dengan tarik ulur yang cukup sengit. Inter telah menawarkan kontrak senilai 4 juta euro per tahun kepada sang pemain. Namun, Atalanta tetap kukuh dengan tuntutan mereka, dan menurut laporan Sky Sport, Atalanta meminta agar Pio Esposito dimasukkan dalam kesepakatan.
Permintaan tersebut langsung ditolak oleh pihak Inter. Sementara itu, Inter mulai mengambil langkah antisipasi dengan menjajaki opsi alternatif. Hari ini, mereka dilaporkan telah melakukan kontak dengan agen Nico Gonzalez, yang tengah bersiap meninggalkan Juventus. Masih menurut Sky Sport, biaya yang dibutuhkan untuk mendatangkan Gonzalez diperkirakan mencapai 20 juta euro ditambah bonus. Marko Arnautovic akan bergabung dengan klub Serbia, Red Star Belgrade. Kesepakatan transfer telah tercapai, dan dalam beberapa jam ke depan, penyerang asal Austria itu akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Kabar ini diungkapkan oleh media Serbia, Mozart Sport, yang juga menyebut bahwa Arnautovic memang telah menjadi pendukung Red Star sejak masa kecilnya. Ia dijadwalkan tiba di Serbia pada hari Senin untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak secara resmi. Masa depan David Hanko tampaknya akan berlanjut di Arab Saudi. Bek asal Slovakia yang sebelumnya disebut media sebagai salah satu target Inter Milan di lini belakang, sebagai alternatif dari Giovanni Leoni dan Conny de Winter, dikabarkan siap bergabung dengan Al Nassr. Menurut laporan Gianluca Di Marzio di platform X, Feyenoord akan menerima sekitar 35 juta euro dari transfer tersebut. Setelah mengalami degradasi bersama Monza, Roberto Gagliardini masih berpeluang bertahan di Serie A. Menurut laporan dari Sky Sport, mantan gelandang Inter tersebut kini tengah diminati oleh Cremonese. Media tersebut menyebut ketertarikan itu sebagai sebuah minat nyata dari klub yang ingin memperkuat lini tengahnya. Saat ini, Gagliardini berstatus bebas transfer, dan sedang mencari klub baru untuk melanjutkan karirnya di kasta tertinggi sepak bola Italia. Jika negosiasi berjalan lancar, ia bisa segera kembali merumput di Serie A bersama klub barunya.